hormati tokoh masyarakat yang telah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama di tempat yang berkesan sebenarnya sih. Dulu 36 tahun yang lalu saya sering ada di dalam ini. Jadi Pusikpal inilah rumah saya dulu, Pak. Karena saya dididik di sini di Pusikpal, ini sering nongkrong di sini dulu. Jadi memori kita masih teringat bahwa kita sering ada di sini dengan Budikjas. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, para RW semuanya, saya ucapkan terima kasih atas undangan pemberitahuan tentang silaturahmi rutinan keluarga besar RW se-Kelurahan Baros. Yang pertama saya sampaikan, silaturahmi ini sangat penting. Ya, silaturahmi kapanpun, dimanapun, karena pada saat kita menjabat maupun tidak, silaturahmi itu adalah sangat penting. Karena situasi seperti ini kita harus saling mengingatkan, saling silaturahmi, karena hubungan kekeluargaan kebersamaan ini adalah saling membantu kita semua. Kemudian saya terima kasih sekali bahwa kesempatan ini yang baik, pertemuan rutinan ini. Jangan sampai pada saat Bapak menjadi ketua RW, jangan pada saat saya menjadi wakil wali kota. Tetapi seandainya nanti kita sudah tidak menjabat pun, silaturahmi tetap terpupuk, sehingga suatu saat nanti kita punya kepentingan dan coba bisa saling tolong menolong, saling bahu membahu, sehingga kita silaturahmi persaudaraan ini tetap terjalin. Yang ketiga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya alhamdulillah tadi disampaikan Pak RW beberapa hal, namun ada yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi saat ini dulu mungkin belum kita bacakan, belum kita sampaikan tentang keinginan atau unek-unek dari Pak RW, sehingga saya sampaikan terlebih kondisi saat ini ya. Jadi sekarang pemerintah Kota Cimahi, Pak Wali Kota juga sedang bekerja gencar-gencarnya bagaimana situasi nasional bahkan dunia dan Cimahi dengan pandemi COVID-19 ini. Memang sangat memutar pikiran bagaimana cara kita untuk menangkal jangan sampai kita terjangkit COVID-19. Ini yang pertama. Karena saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa COVID-19 belum selesai. Tolong disampaikan kepada masyarakat, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong, karena penyakit ini tidak kelihatan, tetapi memang benar. Dan situasi sekarang sedang meningkat, Kota Cimahi meningkat, nasional pun meningkat. Ya mungkin Bapak Ibu tahu, kalau melihat situasi Cimahi sekarang sudah 217, tetapi yang masih positif 50. Ya mudah-mudahan semakin turun dan puncaknya kelihatannya di bulan September ini, sehingga kita tetap bertahan, kita jangan lengah kemana-mana, dan antibodi kita harus perkuat. Salah satunya kalau kita sudah sepuh seperti ini, cukup jalan kaki atau dijemur, tetap jalan kaki, keluarkan keringat, sehingga kita daya tahan tubuh kita kuat, sehingga bisa memerangi ataupun COVID ini tidak bisa masuk kepada diri kita. Ini adalah untuk kita sampaikan untuk keselamatan kita bersama. Kemudian pemerintah juga sedang memikirkan bagaimana kalau ini terjadi terus-menerus sampai berkepanjangan. Bukan hanya Kota Cimahi saja, tapi nasional bahkan dunia. Ini sedang mengalami musibah seperti ini. Ya kita semuanya harus menyadari, kita rasakan bersama, baik itu penyakitnya maupun dampak ekonominya. Ya, dampak ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita semua, khususnya di masyarakat.
Pak Wali Kota juga sudah bagaimana caranya ini biar COVID ini biar selesai. Tapi mohon kesediaan warga, sampaikan bahwa kita harus disiplin juga, kita bersama-sama untuk menangkaliti, mentaati terhadap protokol kesehatan. Kita sayangi diri kita sayangi keluarga kita sayangi anak-anak cucu kita, dan kita sayangi tetangga, teman, saudara, lingkungan kita semua. Kalau kita tidak disiplin satu, nanti yang lain kena, berarti itu akan menyebar. Nah, ini salah satunya adalah kita harus sadar diri. Ini mengenai COVID-19. Ya, kita di atas usia 55 itu kita harus hati-hati, dan seringlah jalan kaki walaupun 30 menit aja jalan kaki, sehingga keringat keluar, antibodi kita akan naik, sehingga COVID tidak akan bisa masuk kepada kita. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, mungkin tadi menyampaikan tentang jalan ya Pak ya. Nah, sekarang sedang mulai berjalan, tetapi saya sampaikan permohonan kepada masyarakat, khususnya di Kelurahan Baros, mungkin tidak maksimal karena situasi, yaitu Pak Wali Kota sudah mencanangkan anggaran itu tersedot di COVID-19. Jadi untuk tahun ini tidak bisa maksimal, sehingga diarahkan nanti mungkin tahun 2021. Tetapi tetap berjalan, tapi yang ringan-ringan, yang besar-besar itu kesedot untuk di penanganan COVID-19. Nah, ini mohon dipermaklumi kepada seluruh masyarakat, jangan sampai ini menjadi pemikiran, kok ini dihentikan ya, kok ini kok dicabut ya. Nah, tetapi itu adalah situasi dan kondisinya saat ini. Nah, ini perlu dimaklumi kepada seluruh masyarakat dan para ketua RW. Tetapi saya diperhatikan Pak, masalah pengaspalan juga berjalan. Pemerintah Kota Cimahi sekarang menjalankan juga, walaupun tidak 100%, tetapi tetap prioritas jalan-jalan yang sudah tidak layak itu dilakukan untuk pelaksanaannya. Ya, mudah-mudahan start lagi di tahun 2021 lagi untuk pelaksanaan kegiatan ini semuanya. Kita mohon disadari dan dimaklumi, ini tertunda mungkin tidak 100%, tetapi ini akan dilakukan di tahun 2021. Ini kemudian juga termasuk Rutilahu. Kalau Rutilahu berjalan ya Pak ya, Rutilahu tetap berjalan. Kemudian juga pembangunan ini cuma tidak 100%. Pengaspalan juga tetap berjalan, cuma BBM sementara tahun ini tidak ada, sehingga kita alihkan nanti untuk tahun, mudah-mudahan COVID segera selesai sehingga pembangunan di tahun 2021 bisa normal kembali. Yang selanjutnya, yang ketiga, mungkin ada program sekarang UMKM. Ini saya sarankan pada ketua RW diajukan, setelah itu nanti ada seleksi ya. Mungkin boleh diajukan sebanyak-banyaknya, tetapi itu akan diseleksi. Saya khawatir apabila nanti tidak ada seleksi dari tingkat kelurahan ataupun masyarakat ataupun RW, dikhawatirkan karena ini programnya program pusat, ada yang tidak dapat umpamanya, nanti takutnya disalahkan para RT dan RW lagi. Ya, makanya memberikan penyampaian kepada masyarakat ini kita ajukan, tetapi nanti ada tim seleksi. Jadi tim seleksi inilah yang akan menentukan nanti dapat bantuan UMKM itu dari Kementerian Sosial. Nah, ini juga belum tentu semuanya dapat, tetapi mudah-mudahan kita upayakan. Tergantung nanti dari tim seleksi dari pemerintah, gitu aja. Takutnya sudah diajukan, begitu maju nanti nggak dapat, kasihan RT RW lagi Pak. Kayak kemarin kan saya melihat kasihan pada para ketua RT dan ketua RW sebagai sasaran mengenai sembako. Nah, itu bahan, itulah evaluasinya untuk kebaikan nanti. Berdasarkan itu jangan sampai terulang kembali, RT RW sudah capek siang dan sebagainya, ditutup masyarakat, dikiranya korupsi, dikiranya yang lain-lain. Nah, itu adalah untuk pengalaman dan evaluasi kita. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah juga program-program ini bisa berjalan.
kita berjalan. Mungkin ini yang pembangunan termasuk yang di Kerkop mungkin tahu, kita berjalan tahap karena tidak bisa sekaligus. Itu juga dengan tahun 2021 untuk atasnya, mungkin pancangan kakinya tahun ini 2021 adalah jalannya. Ini salah satunya karena kondisi pandemi COVID-19, tapi mudah-mudahan ini tetap berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jalin kerjasama, kekeluargaan, jangan berpikir yang apalagi digandeng-gandengkan politik ya. Jangan pikiran-pikiran politik. Saya murni, saya mendapat amanah dari masyarakat sampai tahun 2022. Itu saja yang akan saya laksanakan. Kita bekerja dulu untuk masyarakat. Saya belum berpikir yang lain-lain. Jangan disalahartikan, jangan sampai ada salah persepsi. Saya diundang kemudian silaturahmi ini nanti dipelintir yang tidak-tidak. Ya, jadi saya bekerja dulu untuk masyarakat. Itu pun belum tentu benar saya bekerja. Ya, itu mohon koreksi kepada saya. Saya siap menerima koreksi. Mungkin kurang apa dan sebagainya. Kami terbuka. Kritisi bagi saya sangat-sangat bagus. Karena itu bentuk evaluasi dan mengingatkan kepada saya untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tanpa ada kritisi, tanpa ada koreksi, kita tidak akan maju. Nah itu kepedulian masyarakat, silakan Pak kurang begini, nah kita bicarakan. Ya, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silaturahmi ini penting, tidak ada tendensius yang lain-lain, tetapi ini adalah keluarga besar kita bersama. Ya, masalah yang lain-lain itu saya yakin Allah sudah menentukan. Allah yang akan menentukan. Kita ini hanya sadar mau ngelakoni, jalani saja. Kalau memang itu hal-hal seperti ini, udahlah. Yang penting kita ikhlas bekerja untuk masyarakat, itu aja. Mungkin itu saja Pak ya. Tidak panjang lebar. Terima kasih. Kita jalin kerjasama yang baik, kekeluargaan yang baik. Mari kita bantu pemerintah bersama-sama untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Terima kasih. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.